Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak-kakak. Adik-adik. Kita sudah menyapa Tuhan. Kita mau memulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siap. Oke. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dahulu. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kami bisa hadir Tuhan di tempat ini, kami bisa memulai ibadah online saat ini Tuhan, semua adalah karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu, baik teman-teman hamba yang sekarang ada di sini, yang mau memulai kebaktian ini, juga anak-anak yang ada di rumah. Tuhan berkati kami semua sehingga kami mempunyai kesatuan hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga semuanya bisa berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Kita naikkan pujian sekali lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti
Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua sudah bergembira, bukan? Amin. Mari kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh bersiap. Adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Bisa ditaruh di depan meja. Bisa dibuka Alkitabnya sebentar lagi, disiapin. Ya, kita mau menyiapkan telinga kita dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau memuji Tuhan, kemurahan-Mu. Lebih dari Shalom, selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sehat semua ya? Baik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dari mana? Kita akan tahu sama-sama sebentar lagi, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami akan mendengar cerita Alkitab, dan biarlah Tuhan itu berguna bagi kami yang bisa kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sudah siap? Ya, kita buka Alkitab adik-adik dari Perjanjian Lama. Ya, dari Perjanjian Lama itu di bagian paling depan adik-adik. Ya. Nah, kita lihat buka Kejadian. Adik-adik siapkan di Kejadian 6, 7 dan 8. Terlalu panjang? Nah, ya kok banyak sekali? Ya, kita akan bercerita tentang Nabi Nuh. Ya, adik-adik sudah buka Kejadian 6, 7 dan 8. Nah, baik. Kita akan melihat satu persatu, tapi adik-adik tidak membaca, tapi kakak akan bercerita untuk itu, ya. Baik. Kisah Nuh di Kejadian 6, 7 dan 8. Adik-adik mungkin sudah pernah mendengar, sering mendengar dan tahu cerita tentang Nabi Nuh. Diceritakan dalam Kejadian 6, 7 dan 8, Tuhan sangat sedih dan sangat kecewa melihat manusia pada saat itu meninggalkan Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Ya, Tuhan melihat mereka seperti tidak mengenal Tuhan lagi. Lalu Allah menyesal dan berfirman, Aku akan menghapuskan manusia ciptaan itu, termasuk hewan dan binatang. Wow, Allah sudah marah sekali. Allah sudah sangat menyesal dan kecewa. Adik-adik, apakah ada yang diselamatkan? Ada, yaitu Nuh. Nuh adalah orang yang sangat setia kepada Tuhan. Nuh sangat menghormati Tuhan. Nuh selalu beribadah kepada Tuhan, dan Nuh menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan berjumpa dan berfirman kepada Nuh bahwa Nuh akan diselamatkan. Tetapi Nuh harus mengikuti perintah Tuhan, di mana Nuh beserta dengan anaknya 3 orang. Siapa namanya? Ya, betul, Sem, Ham, dan Yafet, dan dia bersama dengan 3 orang mantunya. Ya, Tuhan meminta dia beserta istrinya juga
untuk membuat sebuah bahtera. Bahtera itu sebuah kapal yang terbuat dari kayu. Lalu Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera itu dari kayu gofir. Kayu yang sangat kuat, kayu yang sangat bisa dipakai untuk perahu-perahu pada saat itu dan sangat susah untuk mencarinya. Ya, lalu apa yang terjadi setelah itu adik-adik? Tuhan juga berfirman kepada Nabi Nuh bahwa Nuh harus membuat kapal itu panjangnya 300 hasta panjangnya. Panjang sekali adik-adik, sekitar 130 meter panjangnya. Wah, panjang sekali. Ya, lalu lebarnya itu 50 hasta. Itu sekitar 23 meter. Lebar adik-adik, lebar sekali. Lalu tingginya adalah 30 hasta, sekitar 13 meter tingginya. Lalu Allah juga berpesan dan berfirman kepada Nabi Nuh, Nuh, kau buat kapal itu ada tingkatannya, tingkat paling atas, tingkat paling bawah, dan ada di tengah-tengah. Nah, lalu apa lagi yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi Nuh? Wah, Nuh juga harus membuat atap dan hanya satu jendela saja dan satu pintu besar. Apakah Nabi Nuh pada saat itu dia merasa, waduh berat sekali, panjangnya sudah keterlaluan, tingginya sudah ke bagaimana? Waduh, tapi Nabi Nuh mau. Dia mau untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan pada saat itu adik-adik. Dia mengerjakan bersama dengan istrinya, beserta dengan anak-anaknya dan menantunya. Siang malam mereka bekerja untuk menyelesaikan bahtera itu. Adik-adik tahu, Nuh juga menyampaikan kepada orang-orang pada saat itu, kalian harus bertobat karena Allah sudah menyesal melihat kalian, melihat kita semua ini. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang itu malah menertawakan Nabi Nuh. Hahaha, kamu orang gila. Masa buat bahtera sebesar itu? Kapan mau hujannya? Kamu orang gila. Senewen. Waduh, kamu orang linglung. Tapi Nabi Nuh tetap dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dia taat kepada perintah Tuhan. Orang-orang menertawakannya, dia tetap berjalan. Orang-orang mencemoohkan, dia tetap berjalan. Adik-adik, luar biasa sekali. Nah, setelah bekerja Nabi Nuh ada sekitar 100 tahun dia mengerjakan perahu itu, bahtera itu. Hampir 100 tahun. Pada saat itu usia mengerjakan umurnya Nabi Nuh 500 tahun. Nah, memasuki waktu-waktu yang sangat krusial atau mendekati kapan hujan itu tidak tahu, datanglah Tuhan kepada Nuh. Nuh, are you ready? Wah, Nuh bilang, bagaimana Tuhan? Lalu Tuhan berkata, Nuh, 7 hari lagi hujan akan turun. Kamu bawa masuk binatang-binatang masuk ke dalam perahu itu. Sepasang-sepasang kamu masukkan semua binatang ke dalam bahtera itu. Wah, sangat sulit adik-adik. Nuh harus mengumpulkan banyak binatang. Ada binatang buas, dikumpulkan satu-satu sampai burung-burung. Kemudian dikumpulkan lagi semua oleh Nabi Nuh. Ada binatang-binatang yang jinak seperti domba, kambing dikumpulkan oleh Nuh dan dimasukkan ke dalam bahtera. Dikumpulkan oleh Nabi Nuh, lalu Nuh diperintahkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam bahtera itu. Adik-adik, setelah masuk dari bahtera itu, turunlah hujan. Turun hujan pelan-pelan, 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 dan akhirnya adik-adik tahu, hujan semakin deras dan deras. Lalu Allah menutup pintu bahtera itu. Dung, ditutup pintunya. Nabi Nuh tidak bisa keluar. Hujan semakin deras
selama 40 hari adik-adik. Berturut-turut siang dan malam. Waduh, adik-adik, kita kemarin seminggu hujan, banjir. Ini 40 hari adik-adik. 40 hari hujan deras. Tapi bukan hanya hujan deras saja adik-adik. Tapi samudra, sungai-sungai, danau terbelah dan mengeluarkan air yang sangat besar. Adik-adik, terjadi banjir yang besar sampai menutupi gunung. Wah, itu gunung itu tertutupi oleh air banjir pada saat itu adik-adik. Nah adik-adik, perahu dari Nabi Nuh ini terombang-ambing. Terjadi adik-adik selama 150 hari setelah hujan itu berhenti, Nabi Nuh terombang-ambing di dalam badai dan di dalam air yang sangat besar. Orang-orang yang tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh, mereka tenggelam oleh banjir. Tetapi selamat Nabi Nuh, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan binatang-binatang yang dikumpulkan oleh Nabi Nuh pada saat itu. Wow, luar biasa adik-adik. Tepuk tangan buat Tuhan, luar biasa menyelamatkan Nabi Nuh yang taat pada Tuhan pada saat itu adik-adik. Lalu adik-adik, selama 150 hari, lama-lama ya mulai berkurang. Akhirnya perahu itu terdampar di Bukit Gunung Ararat. Di Bukit Gunung Ararat. Nah, Gunung Ararat itu masih ada sampai sekarang. Ada adik-adik. Gunung Ararat itu ada di Turki. Kalau kita lihat Gunung Ararat itu tingginya 5.137 meter. Wah, tersangkut di sana kapalnya Nabi Nuh. Wow, adik-adik bayangkan, Nabi Nuh tersangkut di sana kapalnya. Nabi Nuh menunggu sampai berbulan-bulan. Bahkan akhirnya sampai 1 tahun setelah kejadian itu, barulah terjadi hembusan angin. Lalu Nabi Nuh merasakan itu. Lalu Nabi Nuh membuka pintu ataupun jendela dari bahteranya. Lalu dia melihat ada banyak gunung. Berarti sudah reda. Lepaskan 1 ekor burung gagak. Burung gagak ini terbang. Tapi burung gagak ini kembali ke kapal, balik lagi terbang, tidak tenang dia. Lalu Nabi Nuh berpikir, wah, saya harus melepaskan burung yang lain. Lalu Nabi Nuh melepaskan seekor burung merpati. Pertama burung merpati itu terbang, balik lagi. Wah, berarti belum surut. Lalu dilepaskan sekali lagi, terbang, balik lagi. Berarti belum surut adik-adik. Dilepaskan sekali lagi oleh Nabi Nuh. Burung merpati itu datang membawa daun dari zaitun. Dari pohon zaitun. Nah, basah berarti sudah mulai kering. Lalu dia melepaskan lagi burung merpati itu. Burung merpati itu tidak kembali-kembali. Berarti merpati itu sudah bisa tinggal di alam. Berarti semuanya sudah tidak banjir lagi. Banjirnya sudah surut. Lalu dengan sukacita Nabi Nuh beserta istri dan anak-anaknya keluar dari bahtera itu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Nabi Nuh bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan dia, istri, anak-anaknya dan menantunya. Dia menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan keluarganya. Nabi Nuh menaikkan syukurnya kepada Allah. Lalu Allah melihat dan mendengar ucapan syukur dari Nabi Nuh. Lalu Allah berfirman kepada Nuh bahwa Allah akan bersama-sama dengan Nuh
dan beranak cuculah dan menjadi besarlah nanti keluarga dari Nabi Nuh ini. Dan Tuhan tidak akan membinasakan manusia lagi selama bumi masih ada, dan tidak ada berhentinya musim-musim yang disiapkan oleh Tuhan. Musim menabur dan menuai, musim panas dan dingin, musim kemarau dan hujan, dan malam dan siang. Tuhan berjanji kepada Nuh, dan saat itu terlihatlah busur di atas langit, pelangi diciptakan oleh Tuhan sebagai janjinya. Nah, adik-adik, kita melihat firman ini bahwa Nabi Nuh dan keluarganya adalah sangat taat kepada Tuhan. Mereka mempunyai iman yang sangat kuat dan percaya kepada Tuhan, karena mereka dicemoohkan, ditertawakan oleh orang, namun mereka tetap menjalankan apa yang menjadi perintah oleh Tuhan. Mereka menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan, dan mereka saling menjaga baik manusia dan hewan. Dan Nabi Nuh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan pastinya adik-adik, apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita saat ini adik-adik? Pertama adik-adik, kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kepada Tuhan. Di musim COVID-19 ini, adik-adik harus tetap taat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa kita semua akan selamat, kita akan diberikan kesehatan. Kita harus rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kita juga harus rajin membantu orang tua. Kita percaya bahwa apa yang diberikan kepada kita saat ini adalah yang terbaik. Dan yang paling penting adik-adik, kita harus selalu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Demikian adik-adik firman hari ini, cerita Alkitab hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang Nabi Nuh. Ajarkan kami untuk taat dan setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan dengan iman kami. Dan kami juga Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kami semua saat ini memperoleh sukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari kakak-kakak sekolah minggu tentang Nabi Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan dari air bah dengan menggunakan bahtera. Nah, sekarang kita akan beraktivitas, kita akan membuat bahtera atau kapal. Sebelumnya kita akan siapkan dulu alat-alatnya, yaitu kertas HVS, boleh buku. Kalau mau buat kapalnya besar, kertas HVS ini bisa dilipat menjadi 2, kemudian digunting jadi seperti ini ya adik-adik ya. Nah, seperti ini, ukuran begini. Atau bisa juga pakai origami, kertas origami, tapi ini kalau origami kakak gunting sedikit ya. Nah, kemudian buku gambar yang agak tebal ya, spidol dan pensil warna serta lem. Nah, sekarang kita akan mulai membuat kapalnya. Kita akan buat kapalnya yang kecil saja. Kalau adik-adik mau buat yang besar boleh, tapi caranya sama. Menggunakan kertas origami juga boleh yang sudah digunting sedikit supaya berbentuk persegi panjang. Nah, kakak-kakak di belakang juga akan membuat kapal juga, sama seperti kakak di depan. Nah, kita akan mulai kertas ini kita lipat menjadi 2. Nah, kita lipat jadi 2 seperti ini. Kalau kakak-kakak yang sudah besar mungkin sudah pernah buat kapal ya, udah tahu ya. Tapi untuk adik-adik yang belum tahu, kita akan lipat menjadi 2, kemudian dilipat lagi lebih kecil seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini kakak buka supaya kelihatan. Setelah itu kita akan lipat segitiga ke tengah. Ada garisnya ya, ini adik-adik ya. Kita lipat ke tengah. Kakak lipat di meja supaya lebih mudah. Begini ya. Nah,
Nah, seperti ini ya, seperti ini. Setelah itu kita akan lipat bawahnya. Ada sisa ini kita lipat sampai batas garis yang segitiga. Ya, kita akan buat seperti ini. Nah, kalau ada sisanya ini kita masukkan. Ya, ada sisa ini kita masukkan, kita lipat ke dalam. Kita lipat ke dalam. Itu bentuknya akan menjadi seperti topi. Ya, seperti topi segitiga itu, seperti membuat topi. Nah, kakak-kakak yang di belakang bagaimana? Bisa? Aman ya. Nah, setelah seperti ini ya, ini seperti topi ya. Ya, seperti topi ya. Nah, kita buka, kita lipat menjadi persegi seperti ini. Kotak ya. Menjadi kotak seperti ini. Setelah itu, kita balik, jadi kita akan yang di atas begini, kita lipat keluar segitiga menjadi seperti topi yang lebih kecil. Seperti topi yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Setelah begini, seperti ini, kita akan buka kembali berbentuk persegi lagi yang lebih kecil. Kita balik, putar begini. Nah, baru kita tarik kedua arah begini ya. Nah, sudah kita tekan, baru kita tarik, sudah terbentuk kapal. Bagaimana kakak-kakak? Sudah? Nah, nih sudah jadi ya kapalnya Nuh. Nah, adik-adik kalau punya buku gambar di rumah bisa digunakan atau bisa juga menggunakan kertas HVS. Kita akan tempel. Kalau menggunakan kertas origami, kapalnya sudah tidak perlu diwarnai. Tapi kalau kita menggunakan kertas HVS, kita akan warnai dulu ya adik-adik ya kapalnya ya. Kapalnya terbuat dari kayu. Kakak akan warnai warna coklat ya, coklat. Kita akan warnai warna coklat ya, rata semua warna coklat. Setelah kita warnai, seperti ini, kita ambil kertas HVS atau buku gambar. Kalau yang mau dibuat yang sudah jadi seperti ini, itu akan dilipat ya. Dia ada sandarannya di belakang. Nah, kita akan tempel. Kita tempel ya kak ya. Kita tempel menggunakan lem ya. Kita tempel menggunakan lem ya. Kita tempel ya. Kita tempel menggunakan lem. Kita tempel. Kita pas di garis ini ya. Kita tempel seperti ini. Nah, seperti ini jadinya ya. Kita tempel. Setelah kita tempel, nah kita boleh hiasan. Kasih hiasan apapun yang adik suka ya, yang adik suka di rumah. Kalau adik-adik agape bisa buat yang paling mudah, seperti laut. Kapal kan di laut ya, kapal di laut. Kita buat seperti ini ya. Ya, ada ikannya. Ya, ada ikannya. Seperti ini ya. Nah, hari ini kita akan menuliskan juga janji Tuhan ya, pesan atau ayat hafalan. Kita bisa tuliskan di kapal sini boleh, atau di langit. Ayat hafalan ambil dari Kejadian 7 ayat 1. Berbunyi, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Jadi Nuh dan keluarganya bersama anak-anaknya, menantunya dan hewan-hewannya sepasang-sepasang masuk ke dalam bahtera. Jadi seperti ini. Ini boleh diwarnai. Adik-adik mau warnai langitnya misalnya warna biru. Ya, warna biru.
kita akan warnai dengan warna biru. Ya, biru muda, warna langit. Kemudian lautnya juga kita akan kasih warna biru juga. Warna biru juga. Ya. Kita akan kasih warna biru juga, tapi biru yang lebih gelap, biru tua ya. Seperti kakak jadinya seperti ini ya. Kenapa ada pelangi? Ya, ada pelanginya seperti janjinya Tuhan kepada Nuh setelah air bah. Jadi seperti ini adik-adik ya. Ini ada ayat hafalannya, Kejadian 7 ayat 1. Bunyinya, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu. Kalau kakak-kakak yang udah besar bisa buat seperti ini boleh. Kalau adik-adik Agape dan Gloria yang masih kecil yang sulit untuk membuat seperti ini bisa minta bantu mamanya. Ya, seperti itu ya adik-adik. Jadi kreativitas kita, aktivitas hari ini adalah membuat kapal atau bahtera Nuh ya. Ya, itu saja dari kakak-kakak. Adik-adik boleh melanjutkan kembali setelah ini. Jangan lupa setelah beraktivitas, setelah menggambar, setelah membuat kapal, kita membersihkan tangan kembali, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ya, supaya tangannya tidak ada kuman dan kotoran ya. Itu saja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan dan cerita dari kakak-kakak tentang Nabi Nuh dan istrinya beserta keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan karena ketaatannya masuk di dalam bahtera. Baiklah, kita akan menaikkan pujian Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, lebat orang selamat. Binatang pun masuklah, tiap jenis sepasang, singa, domba dan burung masuk dalam bahtera. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan kita naikkan pujian. Untuk mengiringi persembahan kita naikkan pujian. Ada satu sahabatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang datangnya dari Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau layakkan agar kami boleh pakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang sudah Engkau berkati di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Biarlah segala berkat yang Tuhan berikan boleh kami
pakai hanya untuk di dalam kemuliaan nama-Mu. Terima kasih hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, bagaimana? Sudah senang hari ini? Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan dan memberikan persembahan, bahkan kita sudah berkreativitas. Adik-adik pasti diberkati, bukan? Mari kita tutup kebaktian ini. Kita akan jumpa di kebaktian berikutnya. Sebelumnya, kita akan menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak, anak-anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, bangsa-bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Adik-adik merasa diberkati, bukan? Baik. Selamat jumpa pada ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.